Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, apakah Anda pernah mendengar istilah sepsis? Nah, sepsis ini terjadi ketika seseorang mengalami infeksi gitu ya. Nah, bagaimana proses dari infeksi menuju sepsis, kondisinya seperti apa, dan bagaimana cara mengatasi sepsis? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada sepsis. Nah, ngomongin tentang sepsis, infeksi, ini kan erat kaitannya juga dengan sistem kekebalan tubuh ya. Kalau kekebalan tubuh kita terjaga dengan baik, ini infeksi tidak akan berpengaruh sangat buruk ke kesehatan tubuh kita. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar sistem kekebalan tubuh kita ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Minum vitamin untuk menangkal penyakit. Nah, kita masih di ujung-ujung pandemi lah ya. Semoga segera usai pandemi ini. Nah, selama pandemi kemarin kita pasti, ini pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur ya pemirsa. Siapa yang nyetok vitamin di rumah gitu? Pasti banyak ya. Mostly dari kita pasti nyetok vitamin di rumah. Salah satunya apa? Menangkal COVID gitu ya. Menangkal penyakit, menangkal jenis penyakit apapun gitu. Nah, pertanyaannya gini. Ini kan udah jadi pemikiran majemuk ya, pemikiran banyak orang bahwasanya dengan minum vitamin ini bisa menangkal penyakit. Nah, yang jadi pertanyaan ini mitos atau fakta? Sebenarnya minum vitamin ini untuk menangkal penyakit atau sebenarnya ada fungsi lain sebenarnya dari mengonsumsi vitamin tidak untuk menangkal penyakit. Nanti akan kita bahas ya, apakah ini mitos atau fakta bahwasanya minum vitamin untuk menangkal penyakit. Oke, kita lihat yang kedua pemirsa. Anak-anak butuh suplemen tambahan. Nah, ini untuk orang biasanya ya, biasanya untuk orang tua yang mulai health-nya itu aware gitu ya. Sudah mulai kesadarannya bertumbuh terkait health issue anak-anaknya seperti itu. Nah, ini yang juga kadang kala orang menyetok gitu ya, orang tua itu nyetok banyak banget ya, dari vitamin A, B, C sampai Z lah bahasanya gitu. Semua jenis vitamin, multivitamin, suplemen segala macam disiapkan untuk anak-anak dalam rangka tumbuh kembang si anak. Tapi pertanyaannya gini, lebih oke mana gitu ya, antara menyediakan atau nyetok multivitamin, vitamin, suplemen dan lain sebagainya, atau sebenarnya makan the real food gitu ya, makanan yang benar-benar utuh dari semisal sayuran atau buah-buahan untuk si anak dalam hal tumbuh kembang si anak. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Kualitas tidur pengaruhi sistem kekebalan tubuh. Nah, kita tahu ya banyak banget orang yang ingin mendapatkan tubuh yang sehat. Pertanyaannya, apa saja yang bisa dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat? Pasti ada yang bilang gini, makan yang sehat. Betul. Olahraga. Betul. Nah, ada juga yang bilang tidur loh. Kamu sih memang suka tidur gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, apakah tidur ini bisa berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh atau hanya untuk mengistirahatkan tubuh? Kan sering ya kita dengar regenerasi sel lah segala macam gitu ya. Ini akan berpengaruh atau enggak sih sebenarnya pada sistem kekebalan tubuh ketika orang tidur. Jadi kalau memang tidur ada manfaatnya, ada untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bagus juga ya. Oke, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Semakin aktif sistem kekebalan tubuh, kita akan makin sehat. Nah, ini ya banyak orang mendapatkan caranya olahraga, makan, minum-minuman yang baik untuk kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Dan kita kepikirannya gini, ya udah aku konsumsi ini deh, aku konsumsi ini, aku ngelakuin ini, yang ngelakuin itu segala macam supaya apa? Supaya sistem imunnya meningkat terus. Jadi ketika sistem imun tubuh meningkat, kita otomatis dong level kesehatan kita akan jauh lebih meningkat. Tapi apakah ini berlaku untuk sistem kesehatan kita? Maksudnya kita terlalu memporsir diri kita untuk meningkatkan sistem atau berfokus pada meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga kita akan sehat terus nggak mudah sakit. Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Pikiran positif bantu tingkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini yang penting banget ya, apalagi di masa pandemi kemarin. Kita lihat ya, setiap hari ketika kita browsing, scrolling media sosial gitu ya, kita melihat banyak banget berita-berita orang meninggal, orang kena penyakit ini, atau berita-berita negatif lainnya. Nah, pertanyaannya ketika kita mengonsumsi, membaca, melihat, mendengar sesuatu hal yang negatif, ini bisa berpengaruh nggak sih sama sistem kekebalan dan kesehatan tubuh kita? Pun sebaliknya, kalau kita mengonsumsi atau mendengarkan atau melihat hal-hal yang positif, berita-berita yang positif, melihat lebih banyak berita kesembuhan orang daripada
jumlah mortalitas gitu, jumlah kematian orang yang menderita penyakit tertentu. Ini apakah berpengaruh juga pada sistem imunitas tubuh kita dan kesehatan tubuh kita, bahwasanya dengan berpikir positif bisa meningkatkan kesehatan tubuh. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar sistem kekebalan tubuh dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema yang tadi kita bahas di segmen sebelumnya ya. Sebelum kita membahas tema utama kita seputar sepsis, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar sistem kekebalan tubuh. Ini penting banget ya, karena kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa beraktivitas kalau kita sehat. Nah, sehat itu juga ditentukan dari sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ada beberapa mitos fakta seputar sistem kekebalan tubuh yang harus kita cross check, ini beneran fakta atau mitos belaka. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Edwin Eljim, SPPD KPTI, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Edwin, apa kabar? Selamat pagi, baik, sehat-sehat. Sehat selalu ya. Ini meskipun pakai masker tapi kelihatan ceria banget nih Dokter Edwin ya pagi hari ini. Harus ceria ya Dok ya, harus ceria biar bisa sehat terus ya Dok ya. Oke Dok, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar sistem kekebalan tubuh. Ini kan menjadi sangat penting ya Dok ya, bahwa anak-anak, dewasa, lansia semua harus sehat. Dan sehat itu kan salah satu indikatornya adalah sistem kekebalan imun tubuh kita yang berperan di sana. Nah, kita bahas Dok, yang pertama, ini mitos atau fakta Dok? Minum vitamin untuk menangkal penyakit. Tidak bisa dibungkiri selama masa pandemi ini banyak orang nyetok ya, tidak hanya nyetok ya, tapi juga dikonsumsi juga gitu, maksudnya mengonsumsi banyak sekali vitamin, suplemen dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Biar nggak sakit, biar nangkal penyakit. Nah, ini sebenarnya minum vitamin untuk menangkal penyakit ini mitos atau fakta sih Dok? Ya. Jadi minum vitamin adalah memang benar atau fakta untuk membantu mencegah penyakit atau mencegah infeksi. Namun tidak, kita harus ingat bahwa itu bukan hanya satu-satunya. Jadi vitamin salah satu komponen yang untuk memperbaiki atau menjaga pertahanan tubuh kita. Jadi jangan sampai ada juga orang yang mungkin salah kaprah sehingga menganggap hanya vitamin saja sudah cukup. Padahal vitamin adalah salah satu komponen dari keseluruhan untuk memelihara atau menjaga tubuh kita. Oke, Dok, ini kan ya salah satu komponen gitu ya, tidak satu-satunya cara gitu kan. Nah, pertanyaannya gini Dok, ini banyak banget orang-orang yang nyetok atau mengonsumsi banyak banget jenis vitamin di rumah ya, dari A sampai Z deh gitu, semuanya disediain gitu. Nah, itu sebenarnya aman-aman aja nggak sih Dok untuk kesehatan tubuh seseorang? Kan kita niatnya pingin sehat ya gitu, untuk nangkal penyakit, tapi kalau konsumsinya banyak banget gitu, itu nggak apa-apa atau nggak boleh, tetap harus tanya dulu ke dokter kebutuhannya apa Dok? Jadi kebutuhan tubuh terhadap vitamin memang ada nilainya. Kalau kita kekurangan tidak baik, kalau kita kelebihan juga tidak baik, karena itu akan sebenarnya ada beberapa vitamin yang bisa malah melemahkan tubuh kita. Tetapi umumnya vitamin kalau kelebihan maka akan dibuang melalui kencing kita, melalui urine kita ya. Jadi sebenarnya sih kalau kita minum vitamin tidak perlu juga berlebihan. Cukup mungkin 1 tablet multivitamin sehari. Dan kalau bisa makan buah-buah yang banyak. Makan buah-buah yang banyak lebih baik daripada minum tabletnya. Oke, sekalian makan langsung aja ya Dok ya, buah aslinya itu lebih enak dan lebih sehat gitu ya. Oke Dok, kita lanjut yang kedua Dok. Katanya nih dalam tumbuh kembang anak kan pasti banyak orang tua yang ingin anaknya sehat, cerdas gitu ya, pinter dan lain sebagainya, berprestasi, ingatannya tajam, kuat dan lain sebagainya. Nah, mereka akhirnya menjadikan salah satu solusi alternatifnya anak-anak dikasih suplemen nih, tambahan, suplemen makanan dan lain sebagainya. Sebenarnya anak-anak itu butuh nggak sih Dok untuk suplemen tambahan seperti ini Dok? Kalau anak-anak tidak perlu makan atau suplemen tambahan jika makanan yang dikonsumsi itu sudah lengkap. Jadi kalau sudah banyak makan buah dan sayur, tidak perlu lagi makan suplemen.
Tapi kalau kurang, maka butuh suplemen. Tetapi mestinya bahwa suplemen itu hanya suplemen, istilah suplemen tambahan. Jadi jangan malah membuat suplemen itu menjadi yang utama, dan yang utama menjadi suplemen, jangan keputar. Ya, jadi kita harus ingat bahwa itu suplemen tambahan. Jadi main atau yang utamanya harus akan cukup. Kalau orang baru ditambah suplemen. Jadi misalkan harus yang makan sudah baik gitu ya. Oke, jadi untuk catatan untuk orang tua nih ya, jangan kebalik ya. Yang suplemen jadi utama, yang utama jadi suplemen. Gitu ya. Yang real food itu menjadi sangat penting ya untuk anak-anak gitu. Jadi meskipun ya kita ngerti ya anak-anak dalam rangka tumbuh kembang gitu, tapi juga kita harus membalanskan antara mana yang utama, mana yang suplemen ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, Dok. Kualitas tidur pengaruhi sistem kekebalan tubuh. Selama ini kita berpikir ya tidur aja buat istirahat biar capeknya hilang, biar besok bisa kerja lagi dan lain sebagainya. Tapi ada yang beranggapan juga bahwa tidur itu juga ada pengaruhnya pada sistem kekebalan tubuh. Ada pengaruh nggak sih, Dok, antara tidur dan sistem kekebalan tubuh manusia? Ya, betul. Jadi kalau kita cukup istirahat, cukup tidur salah satunya, maka tubuh kita akan lebih optimal, lebih maksimal, lebih baik. Kalau kita kurang tidur, kurang istirahat, maka kemungkinan daya tahan tubuh kita juga akan sedikit menurun. Makanya kalau orang diusahakan tidur itu 8 jam, ya kalau bisa 8 jam sehari. Kalau memang dengan bertambahnya umur, maka akan menurun jam tidurnya. Biasa orang jadi tidur hanya 6 jam atau 5 jam. Tetapi jangan sampai kita sangat kurang. Misalnya ada orang tertentu yang tidur hanya 3 jam sehari, itu sangat kurang, dan itu memang untuk jangka panjang kurang baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah ini menjadi challenge ya, Dok ya, untuk mereka-mereka yang kerja di ibu kota gitu ya. Yang harus berangkat subuh sampai rumah tengah malam tuh. Wah, ini tetap harus pinter-pinter, bijak-bijak untuk mengatur pola tidurnya ya, supaya sistem kekebalan tubuhnya tetap baik dan kesehatan juga tetap baik ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih, Dok. Semakin aktif sistem kekebalan tubuh, kita akan makin sehat. Banyak orang yang berupaya minum itu, minum ini, ngelakuin itu supaya sistem kekebalan tubuhnya meningkat terus. Nah, apakah indikasi bahwasanya sistem kekebalan tubuh meningkat, maka kita akan sehat terus, Dok? Ya, jadi kalau daya tahan tubuh kita baik, maka kemungkinan kita akan lebih kuat atau menjadi kebal atau tidak rentan terhadap infeksi atau penyakit. Namun kita harus ingat bahwa kalau daya tahan tubuh kita terlalu kuat atau istilahnya berlebihan, itu akan kadang-kadang disebut bisa menjadi penyakit autoimun. Namun penyakit autoimun itu biasanya adalah penyakit atau keadaan di mana ada keadaan bawaan dari kita. Biasanya ada keadaan dasar dari tubuh kita yang mungkin memiliki sifat autoimun tersebut, sehingga kalau kita ada trigger, maka akan tubuh membentuk antibodi yang malah menyerang tubuh kita sendiri, sifat autoimun. Namun kalau orang yang tidak punya basic atau tidak punya bawaan autoimun, ya tidak akan menjadi masalah dengan autoimun tersebut. Jadi antibodi kita perlu, tapi kalau menyerang tubuh kita sendiri malah tidak baik. Begitu. Justru antibodinya ini akan berbalik menyerang ya untuk mereka yang punya bibit autoimun ini sendiri ya. Jadi ya bagusnya yang sedang-sedang ya, Dok ya, yang di tengah-tengah ya, balance ya, tidak kurang, tidak kelebihan juga ya. Oke, Dok, yang terakhir nih, Dok. Oke, kalau tadi mungkin banyak kita berbicara masalah medis gitu ya. Nah sekarang ini ke masalah psikologis. Katanya pikiran positif ini bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kan kalau kita ngomong pikiran yang positif kan ini lebih ke psikologis ya, tapi ternyata efeknya juga bisa ke medis gitu, bisa ke fisiologis seseorang gitu ya. Kesehatannya sistem kekebalan tubuh meningkat. Nah bisa dijelaskan nih, Dok, ini sebenarnya mitos atau fakta? Ya, ini adalah fakta, sangat benar. Jadi kalau kita punya pikiran yang tenang, yang positif, yang baik, maka tubuh kita juga akan merespon dengan hal yang baik. Ada istilah disebut psikosomatis. Psiko adalah pikiran, somatis adalah tubuh kita. Akan sangat terkait. Ya, kita kan ini sangat terintegratif ya. Jadi pikiran kita akan menentukan
tubuh kita. Kalau kita berpikir ya baik, tubuh kita akan respon dengan baik. Tapi kalau pikiran kita negatif, maka tubuh akan membuat respon yang negatif. Itu terlihat dari apa? Kalau kita periksa laboratorium itu bisa kelihatan dari sitokin-sitokinnya atau zat-zat kimia dalam tubuh kita yang akan menjadi lebih mudah radang kalau pikiran kita lagi tidak baik, lagi stres, lagi tegang, lagi dalam tekanan. Maka tubuh kita akan merespon dengan membuat sitokin atau zat-zat yang malah membuat tubuh lemah begitu. Oke. Dok, mungkin ini ada teman-teman kita yang mungkin lagi di rumah sakit, lagi terbaring, lagi perawatan, pengobatan ya. Ini mungkin penting juga nih ngomongin masalah pikiran positif. Bagi mereka yang masih dalam proses recovery, proses penyembuhan, berpikir positif seperti kayak aku pasti akan cepat sembuh, aku pasti bisa beraktivitas lagi. Itu sebenarnya bisa ngefek ke durasi penyembuhannya lebih cepat gak sih dok, daripada ketimbang kayak aduh aku udah sebulan di sini belum sembuh juga, nanti malah gini itu bisa memperburuk atau enggak. Jadi pikiran yang seperti itu bisa membantu proses recovery baik atau enggaknya, cepat atau enggaknya sih dok? Iya, betul. Jadi akan sangat mempengaruhi. Kalau pikiran kita jadi kalau kita bisa dirawat di rumah sakit, kita optimis kita akan sembuh, kita punya harapan, maka itu akan membantu. Ada satu penelitian pada tikus itu yang diberikan dia dilatih bahwa saat dia di air dia akan 5 menit atau 10 menit akan diangkat, akan diselamatkan. Dan ada juga tikus yang tidak pernah dilatih begitu, dia tiba-tiba dicemplungin di air. Maka tikus yang tidak pernah dilatih atau tidak pernah dibiasakan bahwa dalam 5-10 menit akan diangkat, dia akan cepat mati di air, tenggelam, karena dia merasa tidak ada harapan. Namun tikus yang sebelumnya sudah pernah dilatih bahwa dia akan 10 menit akan diangkat, lebih survive, dia lebih bisa bertahan lama walaupun di dalam air. Jadi itu membuktikan bahwa pikiran atau yang pikiran yang positif, bahwa ada harapan itu akan memperkuat tubuh kita akan bisa lebih bertahan dan bisa untuk survive. Ini menarik ya dok ya. Percaya bahwa harapan itu selalu ada, percaya bahwa Tuhan punya rencana indah, jadi kita harus optimis sembuh dari segala penyakit kita. Ini mungkin catatan yang indah untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi dikasih ujian ya sama Tuhan dengan penyakit tertentu. Tetap semangat dan semoga cepat sembuh ya. Oke Dr. Edwin, ini sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin tentang sepsis ya dok ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, waspada sepsis. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Edwin Eljim, SPPD KPTI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dr. Edwin, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi udah ngomongin sistem kekebalan tubuh, sekarang kita ngomongin tentang sepsisnya. Boleh dijelaskan nggak sih dok? Mungkin bagi sebagian besar kita masih agak nggak familiar ya gitu dengan istilah sepsis. Nah sepsis ini sendiri apa dan kondisi seperti apa sih dok? Oke, jadi sepsis adalah satu keadaan tubuh yang mengalami infeksi yang berat ya. Jadi kalau tanda-tanda dari infeksi berat adalah kalau misalnya kita lihat ya ada nadi kita atau detak jantung kita itu cepat ya, kemudian pernafasan kita jadi lebih cepat, kemudian suhu badan kita akan meningkat ya. Kemudian kita akan lihat juga dengan laboratorium ya, biasanya ada parameter infeksi, misalnya darah putih tinggi atau darah putih terlalu rendah, maka itu akan menyebabkan tanda-tanda infeksi berat dan harus disertai bukti ada infeksi. Misalnya kita kultur atau biarkan kuman dari darah, atau biarkan kuman dari urine, atau biarkan kuman dari cairan-cairan tubuh kita atau dari organ tubuh kita. Jika ada tanda-tanda inflamasi atau peradangan yang berat disertai bukti infeksi, maka itu disebut mengalami sepsis.
Oke. Berarti Ya, apakah sepsis ini adalah bisa dibilang komplikasi infeksi, Dok, atau bukan? iya betul. Jadi sepsis adalah keadaan di mana infeksi menjadi berat. Ya, Hmm. infeksi menjadi berat. Infeksi itu misalnya kan kita kalau yang sehari-hari kan misalnya diare misalnya, atau infeksi pernafasan, nyeri tenggorokan, atau misalnya infeksi saluran kencing, sakit kencing, itu infeksi tapi ringan. Namun jika infeksi tersebut tidak diatasi dan menjadi berat, maka itu akan bisa menjadi sepsis. Mhm. Oke, oke. Nah, berarti Ya, kan ada faktor pemicu ya, Dok, ya, atau faktor risiko apa saja yang akhirnya membuat dari infeksi yang ya bisa dikatakan biasa gitu ya, sehingga akhirnya terjadi komplikasi infeksi yang mengarah pada sepsis, Dok? ya. Jadi memang ada yang mendasari atau yang Hmm. bisa memicu jadinya sepsis. Misalnya salah satunya adalah kumannya yang kebal atau kuman yang bandel, Hmm. maka akan menyebabkan dia tahan atau tidak mempan terhadap obat yang diberikan. Mhm. Yang kedua, kalau tubuh kita mengalami keadaan yang ada komorbidnya, Hmm. yang bikin daya tubuhnya turun, misalnya ada diabetes, maka kita daya tubuh kita lemah. Misalnya kita ada gangguan ginjal, Mhm. gangguan liver, atau kita ibu-ibu lagi hamil dan tubuhnya turun, atau anak-anak usia masih muda, atau orang yang umurnya sudah lansia, itu daya tubuhnya akan lebih rendah. Apalagi banyak hal, misalnya kalau kita kebetulan kemoterapi, Hmm. kita kebetulan transplantasi organ ya, Hmm. maka tubuh itu mengalami keadaan yang lebih lemah, lebih rentan. Maka untuk menghadapi kuman, melawan kuman kadang-kadang berat, sulit, sehingga bisa memudahkan terjadinya sepsis, bisa menjadi sepsis. Oke, itu kan kondisi sepsisnya ya, Dok, ya. Ini dari faktor apa sepsis sampai faktor pemicunya atau risikonya kita sudah paham. Nah, kalau sepsis ini kan komplikasi infeksi. Nah, kalau infeksinya sendiri, Dok, gitu ya. Infeksi ini sendiri ya selama ini kan kita sebagai awam ya udah infeksi ya infeksi gitu ya. Bakteri apa segala macam. Tapi kalau dari infeksi sendiri ini dia ada jenis-jenisnya dan apakah semuanya akan berakhir dengan sepsis ketika tidak ditangani dengan baik atau gimana tuh, Dok? Oke, jadi penyakit infeksi itu biasanya kita akan bedakan penyebabnya. Misalnya infeksi karena virus, Hmm. karena bakteri, karena parasit, Hmm. itu berbeda-beda ya, berbeda penanganannya, berbeda terapinya. Hmm. Jadi kalau misalnya tubuh kita lemah dan kita kena penyebab itu patogennya atau kuman-kuman penyebab sepsisnya, penyebab infeksi, maka kita perlu pengobatan sesuai dengan penyebabnya. Hmm. Kalau kita salah memberikan obat, misalnya penyebabnya bakteri, kita kasih obat virus, maka tidak akan berhasil. Penyebabnya virus, kita kasih obat untuk parasit, maka juga tidak akan berhasil. Jadi kita harus mengenali dulu penyebabnya apa. Kalau kita tahu penyebabnya apa, kita bisa atasi, kita bisa berikan obatnya, maka akan memperbaiki atau mempercepat penyembuhannya. Namun jika misalnya tidak, maka infeksi akan bisa menjadi lebih berat. Demikian. Oke, karena selama ini kayaknya satu-satunya pil paling ampuh adalah antibiotik ya, Dok, ya. Kalau ngomongin infeksi kayaknya udah Pak pun terjadi pada masa COVID ya, kemarin itu sempat orang pada mengonsumsi antibiotik. Ini kan soalnya agak berbeda ya, Dok, ya, mungkin ya. Kalau antibiotik untuk apa gitu, sementara COVID kan virus seperti itu. Nah, ini kan agak berbeda seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan membahas kalau tadi jenis infeksinya gitu ya, dari apa sumbernya seperti itu. Kalau organ yang rentan mengalami infeksi ini di tubuh kita apa saja dan apakah ya kembali lagi sebenarnya tergantung dari jenis infeksinya, penyebabnya apa gitu. Ya, jadi organ yang paling sering atau paling mudah terinfeksi pasti kita pernah mengalaminya, semua orang pasti mengalaminya. Pertama pernafasan ya, sering batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Karena kenapa? Karena hidung atau
mulut kita itu akan berhubungan dengan udara luar, berhubungan dengan lingkungan luar, maka itu akan mudah kuman masuk, ya. Kemudian apalagi kalau kita pasti pernah mengalami diare, muntah-muntah. Kenapa? Karena kan kita makan atau minum dari luar, maka kalau kita makan kurang bersih, minum kurang bersih, maka kita akan mudah terinfeksi. Kemudian apalagi kalau kita misalnya kurang minum air, suka tahan buang air kecil, maka akan mudah terjadi infeksi di saluran kencing, ya. Karena kenapa? Karena dari tempat kandung kemih ke luar, lingkungan luar itu ada pipa, ada saluran yang terbuka, ya. Maka akan mudah terinfeksi saluran kencing. Apalagi kalau kita misalnya semua tubuh kita yang berinteraksi dan lingkungan luar itu semua akan mudah untuk terinfeksi. Ya, bisa dari telinga, bisa dari hidung, bisa dari mata, akan sangat-sangat mudah terinfeksi. Semuanya mudah kalau ada bibit-bibit penyakitnya gitu ya dok ya. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan gini dok, betul. infeksi kan pasti ya menjadi bagian dari penyakit lah ya gitu, pasti ada gejalanya. Nah kalau perbedaan gejala antara infeksi dan sepsis, berarti sepsis akan lebih berat begitu ya dok ya. Nah kan kadang-kala kita agak susah ngebedain ini antara gejala infeksi biasa, sepsis dan gejala penyakit yang lain. Itu ngebedainnya gimana sih dok? Ada beda nggak gejalanya gitu? Iya, betul. Jadi kalau sepsis itu ada keadaan tubuh kita di mana misalnya kita bisa lihat dari nadi kita akan jadi lebih cepat. Kemudian pernafasan kita akan lebih cepat juga. Jadi kalau kita bernafas biasa kan satu menit itu sekitar 16 sampai 20 kali semenit untuk bernafas. Jadi kalau orang sepsis, pernafasan bisa menjadi cepat, menjadi sesak, bisa 24, bisa 28, bisa sampai lebih dari 30 kali. Jadi akan cepat. Kemudian yang ketiga, kita lihat suhu badannya. Suhu badan kita akan bisa menjadi sangat tinggi, bisa 38 derajat Celcius, 39, dan atau bisa juga suhu menjadi sangat rendah, bisa menjadi 35-36. Itu tanda-tanda juga sepsis. Kemudian kita lihat laboratorium ya, misalnya leukositnya tinggi, menjadi lebih dari 12.000, atau leukositnya rendah di bawah 4.000. Itu ada tanda-tanda adanya sepsis, ya. Kemudian biasanya kalau kita biarkan atau ambil laboratorium, kita ambil biarkan darah atau biarkan dari urine, akan kelihatan ada infeksi kuman di situ atau bakteri di situ, ya. Kemudian kalau kita mau lihat lebih lanjut, maka ada kadarnya yang disebut sepsis berat. Dari sepsis, kemudian kalau tidak diperbaiki, maka menjadi sepsis berat. Kalau sepsis berat adalah keadaan di mana sepsis ditambah dengan gangguan fungsi organ tubuh. Misalnya sepsis tambah dengan fungsi ginjal kok terganggu. Misalnya kita periksa laboratorium, fungsi ginjal terganggu, atau produksi kencing atau produksi urinnya berkurang. Itu sudah tanda-tanda sepsis berat. Atau gangguan fungsi liver, misalnya kita lihat kok livernya jadi meningkat laboratoriumnya, atau kita kok badannya jadi kuning, itu tanda-tanda dari gangguan fungsi liver, ya. Atau misalnya kita juga lihat dari sistem pembekuan darah kita, kayak kita lihat waktu COVID, kita lihat misalnya orang kok di dimernya meningkat misalnya, ya. Di dimer meningkat berarti ada gangguan di organ atau sistem pembekuan darah, maka itu juga menjadi sepsis berat, ya. Jadi itu akan menjadi lebih berat dibandingkan hanya sepsis biasa. Oke ya, jadi kita harus mengerti ya ini gejala-gejalanya seperti apa antara infeksi, sepsis, dan yang membedakan dengan penyakit-penyakit yang lain. Oke dok, kita break terlebih dahulu, nanti kita lanjut lagi ya dok ya ngobrolin tentang sepsis. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, waspada sepsis. 021 290
3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Edwin Eljim, SPPD KPTI, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara sepsis ya dok ya, kan kayaknya saya juga pernah baca ini. Orang itu baru sadar kalau mengalami sepsis ketika udah di posisi yang sedang keberat atau bahkan berat gitu, udah di posisi yang parah, karena mungkin mereka agak gimana ya ngomongnya, menyepelekan, nggak ngerasain juga mungkin bahwa ini sebenarnya sepsis gitu, karena hanya berpikir infeksi biasa. Betul seperti itu nggak sih dok? Ya betul. Jadi kalau orang yang infeksi ringan biasanya kan dia akan berusaha untuk di rumah biasanya kan, namun dia tidak merasa bahwa ini makin hari sudah makin parah, sehingga biasanya beberapa orang atau pasien datang ke rumah sakit sudah keadaan yang agak terlambat, di mana sudah mengalami sepsis baru datang. Biasanya memang pasien sih umumnya tidak terlalu mengerti kata sepsis atau istilah sepsis. Namun datang ke rumah sakit itu setelah kita periksa, ya ternyata ini sudah keadaan yang sepsis, infeksi yang berat. Karena pada awal-awalnya mereka biasanya akan berusaha untuk di rumah dan berusaha untuk mungkin minum obat sendiri kadang-kadang ya. Jadi mereka kadang-kadang pasien datang udah agak telat, sudah keadaan yang sepsis. Oh oke. Nah biasanya orang-orang yang mengalami hal tersebut dok, yang tiba-tiba nggak ngerti ya ternyata itu infeksi yang berujung ke sepsis, dibawa ke rumah sakit udah di posisi atau stadium yang lumayan berat seperti itu. Nah ada nggak sih klasifikasi orang, tadi kan dokter sudah menyebut di awal ya, ada beberapa orang yang berpotensi besar mengalami sepsis. Tapi kalau untuk case yang seperti ini, tiba-tiba udah di berat, masuk rumah sakit udah kondisinya, wah udah parah nih gitu. Ada nggak sih klasifikasinya? Mungkin kan ini kita berbicara infeksi kan pasti erat kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh juga. Nah kalau kita ngomong imunitas kan yang paling rentan, kalau nggak anak-anak ya lansia gitu. Tapi sebenarnya apakah hanya berbatas pada anak-anak dan lansia, orang yang berisiko besar mengalami sepsis, atau ada kondisi yang lain, mungkin ibu hamil kah, orang dengan komorbid tertentu kah, seperti itu dok? Ya. Jadi memang untuk yang paling rentan umumnya adalah seperti kita tahu anak-anak, karena daya tahan tubuhnya masih lemah, dan juga orang yang sudah lansia, daya tahan tubuh juga kembali menurun orang yang sudah lansia. Setelah itu betul ibu hamil biasanya daya tahan tubuh akan lebih rendah. Selain ibu hamil, siapa lagi yang rendah? Yang mungkin atau rentan? Kalau kita punya penyakit penyerta atau komorbid, misalnya orang diabetes, hipertensi, gangguan fungsi ginjal, orang cuci darah rutin gitu ya, orang yang gangguan liver, misalnya yang sirosis, ya pasti kita pernah dengar istilah sirosis, itu biasanya daya tahan tubuh lebih rendah. Adanya penyakit-penyakit yang bikin daya tahan tubuh rendah, misalnya HIV. Orang HIV maka daya tahan tubuh itu otomatis rendah. Atau kalau kita misalnya ada kanker, plus kalau kita kemoterapi atau radioterapi, maka daya tahan tubuh kita akan lebih rendah. Selain itu apalagi kalau misalnya kita misalnya transplantasi organ, ya kita kan di sini pasti ada mungkin kenalnya pernah transplantasi organ liver, hati, transplantasi ginjal, ya maka dia akan lebih rentan untuk mengalami infeksi yang berat. Karena kalau dia mengalami infeksi, kalau tidak cepat diatasi, tidak cepat ditanggulangi, akan berlanjut menjadi sepsis. Demikian. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah dengan kondisi sepsis seperti itu, kita selalu bertanya-tanya kan, kalau ada anak-anak, lansia atau ibu hamil, komorbid segala macam yang mengalami sepsis gitu ya, kita jadi kepikiran, kalau kita deket-deket nular nggak ya? Nah, sepsis ini menular atau nggak sih dok? Karena kan sambil pertanyaan kedua juga nyambung, karena orang berpikiran, ada baca artikel sepsis bisa menyebabkan kematian. Jadi akhirnya orang parnonya dua dok. Yang satu takut menular, takut kedua adalah bisa menyebabkan kematian. Nah, boleh dijawab dua hal tersebut dok? Ya, jadi sepsis begini. Jadi sepsis itu adalah keadaan infeksi yang berat. Sepsisnya sendiri sebenarnya keadaan yang tidak mungkin menular sepsisnya, tetapi yang menular adalah infeksinya. Jadi kalau infeksi misalnya infeksi TBC misalnya, dia bisa nular. Kalau dia nular ke orang lain, misalnya ini pasien sepsis, TBC misalnya, dia ada orang tertular dari dia. Apakah orang tersebut yang tertular TBC-nya akan menjadi sepsis? Belum tentu. Kenapa?
karena misalnya orang tersebut daya tahan tubuhnya baik, kuat, dan juga cepat diobati, maka dia tidak akan menjadi sepsis. Jadi yang menular adalah infeksinya atau kumannya. Misalnya ada orang yang misalnya kena infeksi saluran kencing, dia sepsis. Tapi kuman tersebut kalau pindah ke orang lain belum tentu akan menyebabkan orang lain tersebut menjadi sepsis. Karena orang tersebut punya daya tahan tubuh sendiri yang mungkin lebih baik, yang mungkin lebih cepat diobati, sehingga akan lebih aman dan dia tidak menjadi sepsis. Tetapi kita harus ingat, usahakan jangan sampai amit-amit kita tertular kuman dari orang siapapun, apakah dia sepsis ataupun bukan sepsis gitu ya. Kita harus mencegah. Oke ya, jadi jangan sampai tertular gitu ya. Nah tadi Iya. belum terjawab, apakah bisa menyebabkan kematian dok? Mungkin yang sepsis yang berat mungkin ya dok ya? Iya betul. Jadi sepsis jika tidak ditangani dengan baik, maka dia akan menjadi sepsis yang berat. Sepsis berat kalau tidak ditangani maka dia akan lanjut menjadi keadaan yang lebih lanjut disebut septic shock sepsis. Kalau karena tersebut maka angka mortalitasnya akan tinggi, maka bisa menyebabkan kematian. Memang betul sekali. Jadi kita berharap sebagai dokter dalam menangani pasien-pasien infeksi terutama, jangan sampai jadi sepsis. Kalau misalnya pasien sudah datang dengan keadaan sepsis, jangan sampai menjadi sepsis berat. Jangan sampai jadi shock sepsis. Karena itu angka mortalitasnya akan lebih tinggi. Oke. Makanya Betul kalau sekali. di awal-awal tadi gejala sudah disebutkan ya. Nah di berdenyut lebih cepat gitu, napasnya juga lebih cepat. Harus berhati-hati, segera konsultasikan dan periksa ke dokter. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Ini dari Pak Abdul. Dok, apakah, ini baru disebut sama dokter nih ya. Dok, apakah shock sepsis ya berarti ya? Ya kalau nggak salah ya, shock sepsis bisa disembuhkan. Kakak saya sekarang di ICU mengalami gagal napas dan shock sepsis. Apa bisa disembuhkan dok? Terima kasih. Shock sepsis bisa disembuhkan atau nggak lagi di ICU nih dok? Gimana nih dok? Ya, terima kasih. Jadi kalau sudah jatuh pada keadaan disebut septic shock atau shock sepsis, maka memang angka mortalitas akan lebih besar lagi dibandingkan hanya sepsis yang biasa. Akan diberikan obat-obat segala macam pengobatan untuk pertama menekan atau membunuh atau menekan kuman penyebabnya. Diharapkan dengan kuman penyebabnya bisa ditekan, maka tubuh akan bisa memperbaiki diri lagi. Biasanya memang kadang-kadang kalau organ tubuh sudah failure atau gagal akibat dari infeksi berat, maka memang perlu topangan, misalnya pakai alat bantu nafas, misalnya pakai istilah ventilator ya, atau pakai obat, misalnya tekanan darahnya sudah turun, pompa jantungnya lemah sekali, maka dikasih obat untuk merangsang jantung, untuk memompa lebih baik lagi, sehingga tekanan darah bisa naik lagi. Kalau memang kadang-kadang perlu misalnya fungsi ginjal shutdown, ginjal terganggu, maka perlu bantuan mesin, maka disebut cuci darah untuk membantu mempertahankan fungsi organ tersebut, sehingga diharapkan saat kumannya sudah bisa dibasmi, kumannya bisa ditekan, maka organ tubuh itu yang ditopang pelan-pelan akan memperbaiki diri sendiri, akan pulih kembali. Kalau sudah pulih kembali maka bisa akan sembuh. Tapi ingat bahwa keadaan dengan septic shock atau shock sepsis ini, maka itu perlu effort yang berat, yang besar, dan memang angka untuk sembuh itu memang akan lebih kecil dibandingkan saat kita hanya infeksi biasa atau sepsis yang belum berat. Demikian. Oke ya, ini berarti kans masih ada, cuma effortnya mungkin lebih ekstra lagi gitu ya. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Abdul, dan semoga kakaknya yang di ICU. Ini soalnya kondisinya lumayan berat ya dok ya, gagal napas dan shock sepsis, dan berada di ICU. Mungkin ventilator untuk oksigen tambahan ini diperlukan untuk kakaknya Pak Abdul ya. Terima kasih sudah menghubungi kami Pak Abdul. Kita
bantu doa ya, semoga kakaknya juga cepat sembuh. Oke dok, ini yang belum jadi pembahasan kita adalah pemeriksaan untuk sepsis sendiri seperti apa untuk menegakkan diagnosisnya dan pengobatannya seperti apa. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya dok ya, sambil kalau ada waktu kita bahas tips untuk mencegah sepsis juga ya. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini, waspada sepsis. Kita masih bersama dengan Dr. Edwin Eljim, SPPD KPTI, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, di segmen terakhir ini kita akan bahas, tadi belum sempat kita bahas ya dok ya, ada nggak sih yang bisa kita lakukan untuk memeriksakan ya, entah itu pemeriksaan untuk deteksi dini ataupun pemeriksaan ketika kita udah mulai kayak agak curiga bahwa ini mengarah ke sepsis seperti itu dok. Apakah perlu pemeriksaan lanjutan atau mungkin yang lebih ekstrimnya CT scan, MRI gitu atau yang lainnya dok? Ada nggak sih jenis-jenis pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis dari sepsis ini sendiri? Ya, jadi kalau kita bisa mengalami keadaan misalnya panas atau rasa badannya lemes, ya kita perlu periksa laboratorium. Misalnya kita akan cek darah putihnya, cek trombositnya, ya. Kemudian kita akan cek yang CRP ya. Itu juga salah satu marker penanda adanya proses peradangan. Nah, kalau lanjut kita bisa periksa prokalsitonin ya. Itu untuk melihat apakah ini infeksi ke arah bakteri atau bukan. Kemudian misalnya kalau kita mau atau kadang yang sepsis, kalau di rumah sakit biasanya kita akan perlu periksa biakan atau kultur. Biakan kumannya. Misalnya kalau kita ambil dari darah, kita akan lihat ini kira-kira kuman apa dalam darah tersebut. Kemudian kita cek antibiotik apa yang cocok atau yang bisa mempan dengan kuman tersebut. Tapi kalau misalnya kita dari rumah, masyarakat atau orang di rumah, mungkin yang paling penting kalau kita ke laboratorium, kalau kita rasa tidak enak badan, rasa demam, ya periksalah darah putih, trombositnya, prokalsitonin, dan CRP, C reaktif protein, ya CRP. Itu kalau misalnya itu tinggi, maka berarti kita ada infeksi. Kalau kita ada infeksi, maka harus segera berobat supaya jangan sampai menjadi infeksi yang berat atau sepsis, dan sepsis jangan sampai berlanjut sampai jadi shock sepsis. Jadi kita bisa mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ngomong-ngomong mengobati, kalau udah akhirnya terdiagnosis ya, diagnosisnya tegak ini sepsis gitu ya dok ya. Pengobatan seperti apa yang harus dilakukan dok? Apakah sesuai dengan jenis penyebabnya atau tingkatannya, ringan, sedang, berat atau seperti apa sih dok untuk pengobatan? Ya, jadi kalau kita kadang infeksi yang ringan, misalnya kita masih ringan, maka kita cukup berikan antibiotik, tablet. Ya, jadi kita bisa di rumah rawat jalan. Namun kalau kita sudah infeksi yang berat, sepsis, maka harus dirawat di rumah sakit. Harus menggunakan antibiotik injeksi atau suntikan. Kenapa? Karena kalau antibiotik yang disuntik melalui pembuluh darah, diinfus, akan bekerja lebih optimal dibandingkan obat tablet. Karena kalau kita telan tablet, itu kan harus perlu waktu. Perlu dicerna dulu di usus kita, di lambung, ke asam lambung, diolah, masuk ke usus, baru diserap, baru masuk ke liver untuk dimetabolisme, baru menjadi zat aktifnya, baru dibawa oleh darah ke organ target, ke tempat lokasi infeksi, baru obat bekerja. Makanya kalau infeksi yang berat, perlu atau sepsis perlu obat suntikan. Kalau kita obat suntikan maka otomatis langsung ke pembuluh darah dan itu bisa langsung bekerja lebih efektif. Kalau misalnya kita lihat sumbernya, apa penyebabnya, kalau misalnya penyebabnya bakteri, kita berikan antibiotik. Kalau penyebabnya virus, maka kita perlu antivirus tergantung penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya parasit yang kita paling ingat misalnya malaria, maka kita berikan obat khusus untuk parasit tersebut. Jadi pengobatan sesuai dengan penyebabnya,
Dan kalau yang infeksi berat maka harus diopname, dirawat di rumah sakit karena perlu obat yang diberikan secara suntikan atau injeksi. Oke. Iya. Harapannya setelah itu langsung sembuh gitu ya dok ya. Tapi kalau sudah sembuh nih dok, ada nggak sih kemungkinan orang ini mengalami, pernah baca juga tuh post septic syndrome ya. Jadi post sepsis syndrome seperti itu. Ini bisa dialami oleh siapa saja atau ini case by case saja nggak semuanya gitu? Oke, jadi kalau betul post septic syndrome adalah suatu keadaan di mana tubuh setelah melalui masa sepsis, tapi ada keadaan-keadaan tertentu di mana gejala atau akibat dari sepsis itu masih ada. Jadi bisa begini, kumannya sudah hilang, namun akibat dari infeksi masih ada. Yang paling sering misalnya darah kental. Maka darah kental atau bekuan-bekuan darah tersebut kadang-kadang setelah sepsis itu masih ada. Sehingga masih menyebabkan keluhan. Jadi gejala atau septic syndrome itu bisa berkaitan karena dua hal. Bisa karena secara fisiknya memang ada gangguan, bisa ada bekuan darah sehingga ada darah tidak lancar, maka ada gangguan-gangguan di sistem organ tersebut. Namun bisa juga karena psikologisnya, ya, psikisnya. Jadi kalau psikisnya dia kalau di ICU berhari-hari, itu kan psikisnya akan terganggu. Maka perlu dukungan keluarga untuk memberikan support psikis dan fisik. Nah, support kedua-duanya ya. Baik, terima kasih Dr. Edwin sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga semua yang lagi sakit segera sembuh dan kita mendapat pengetahuan baru seputar sepsis. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma ya dok ya. Selamat pagi Dr. Edwin. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selalu. Iya, selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Edwin. Semoga bermanfaat ya. Nah bagi Anda yang ingin menikmati tayangan Dai TV yang jauh lebih jernih dan canggih, ayo segera beralih ke siaran TV digital. Segera beli set-top box-nya sebelum 2 November 2022. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas di hari Selasa. Sampai jumpa.